Satu, dua. Shalom sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Penatua Fajar Junianto dari GKI Pondok Chandra Indah. Sapaan Gembala GKI saat ini mengambil satu tema, yaitu memilah lisan, menjaga kehidupan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, memohon segala hikmat, supaya kami dapat memahami. Terlebih, kami Tuhan mampukan untuk dapat melakukan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Tema memilih lisan menjaga kehidupan akan didasarkan pada firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Demikian firman Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar satu wilayah yang disebut dengan Kepulauan Solomon? Satu wilayah, satu kepulauan di Samudra Pasifik. Nah, apa yang menarik dari wilayah itu adalah tradisi penduduknya. Yaitu ketika mereka akan membuka lahan untuk dipakai menjadi lahan baru pertanian, dan ketika mereka berjumpa dengan pohon-pohon yang menghalangi proses itu, maka mereka tidak akan memakai kapak, mereka tidak akan memakai gergaji, mereka tidak akan memakai senjata-senjata tajam yang lain untuk mematikan atau menyingkirkan pohon itu. Nah, bagaimana tradisi penduduk Kepulauan Solomon? Ternyata kebiasaan mereka adalah mereka akan melontarkan caci maki. Mereka akan melontarkan kata-kata negatif, kata-kata yang kotor dan berbagai kata-kata yang jelek yang diarahkan kepada pohon itu. Sampai sekian hari lamanya mereka melakukan itu. Dan ternyata benar. Beberapa hari kemudian pohon itu pun kemudian menjadi layu, kering, dan kemudian mati. Nah, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, kebiasaan atau tradisi penduduk Kepulauan Solomon ini bukankah mau menegaskan sekaligus mengingatkan setiap kita? Wah, betapa pentingnya kita memperhatikan dan kita mesti memilah lisan, perkataan, ungkapan, omongan yang keluar dari mulut kita. Betapa besarnya ternyata kuasa perkataan manusia. Dan apa yang membuat kita mesti berhati-hati adalah kuasa perkataan itu bisa mematikan kehidupan. Nah, itu juga yang sejatinya menjadi pesan seorang Musa kepada bangsa Israel. Kalau kita membaca pesan Musa kepada bangsa Israel sebagaimana Ulangan 30 yang tadi kita baca, kita akan mendapati betapa pentingnya umat mesti memilih dan menjaga kehidupan. Mengapa mesti menjaga kehidupan? Mengapa mesti memilih kehidupan? Karena kehidupan itu sendiri adalah kehendak Allah. Allah tidak menghendaki umatnya itu ada di dalam kehancuran,
Allah tidak menghendaki umatnya itu ada dalam kebinasaan. Dan karena itulah Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di Mesir, umat Israel hanya mengalami ketakutan. Mereka sehari-hari hidup dalam ancaman, dalam penindasan, dalam kesengsaraan. Nah, Allah tidak menghendaki umat itu mengalami itu semua. Ia menghendaki umatnya menikmati Kanaan, di mana ada shalom, di mana ada damai sejahtera, dan keselamatan dilimpahkan Allah untuk umat Israel. Jadi, mengapa kita mesti memilih kehidupan? Ya karena itulah kehendak Allah. Ketika kita memilih kehidupan, saat itulah kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Nah, sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk benar-benar waspada dan berhati-hati dengan pilihan kita, termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan kita di dalam berkata-kata, di dalam berbicara, di dalam melontarkan omongan-omongan kita kepada sesama, kepada anak, kepada istri atau suami pasangan kita, kepada orang tua ataupun juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tapi bukan hanya juga kepada sesama kita, tetapi bagaimana dengan kata-kata yang seringkali kita tujukan pada diri kita sendiri. Sudahkah lebih banyak kata yang memberkati ketimbang mengutuki? Sudahkah lebih banyak mengapresiasi ketimbang menghakimi? Ataukah sudah lebih banyak mendatangkan pengharapan ketimbang membuat orang ada di dalam ketakutan? Kita perlu memperhatikan dengan memilah benar perkataan-perkataan yang kita hasilkan. Sebab ketika kita menjaga perkataan, ketika kita memilah perkataan, lisan kita, berarti kita sedang memilih kehidupan. Kita sedang menjaga kehidupan. Semoga Tuhan menolong kita. Kita akhiri perenungan kita dengan berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, ajari kami untuk kami dapat memilih dan memilah setiap lisan yang kami keluarkan. Supaya ketika kami menjaga lisan kami, maka sesungguhnya kami sedang memilih dan menjaga kehidupan. Ajarilah ya Tuhan, kami menjadi berkat untuk sesama kami. Ketika lisan, ketika perkataan yang kami buat, sungguh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Pakailah ya Kristus seluruh kehidupan dan perkataan kami untuk menjadi bagian yang mendatangkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sampai ketemu lagi sahabat GKI yang dikasihi Tuhan di lain kesempatan. Tuhan memberkati.